Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali bertemu dan melanjutkan materi pembelajaran. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita ulas sedikit pembelajaran yang telah kita selesaikan pada minggu lalu. Ada beberapa poin yang sudah kita selesaikan. Yang pertama, ada pengertian diksi, kemudian ada ciri dari ragam bahasa debat, kemudian ada syarat dari penggunaan diksi, dan menyusun pendapat yang mendukung ataupun menolak mosi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yaitu teks biografi. Capaian pada hari ini yaitu menelaah teks biografi, kemudian mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi, lalu menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi, dan menceritakan kembali isi dari teks biografi. Setiap orang biasanya memiliki tokoh yang dikagumi. Tokoh tersebut dikagumi karena memiliki kelebihan ataupun ciri khas tersendiri. Selain itu, orang mengagumi seorang tokoh bisa karena kehidupan yang dijalaninya, kemudian kepribadian tokohnya, hasil karya tokoh ataupun kecerdasan dan pengalaman hidupnya. Tokoh-tokoh yang biasanya dijadikan biografi adalah tokoh yang berasal dari kalangan pekerja seni, kemudian tokoh pendidikan, motivator, politikus, wirausahawan, bahkan tokoh dalam bidang agama. Banyak manfaat juga yang dapat kita ambil ketika membaca sebuah teks biografi. Selain menambah wawasan, kita juga bisa mempelajari pengalaman hidup dari tokoh tersebut yang tentu saja nantinya akan menjadi kisah yang menginspirasi di masa yang akan datang. Nah, jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, apa itu biografi? Biografi diartikan sebagai riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman seperti kisah sukses dari orang yang sedang diulas. Kemudian dalam teks biografi juga segalanya harus memuat fakta yang di dalamnya juga harus memuat kisah-kisah yang dapat dijadikan teladan yang baik bagi pembacanya. Teks biografi ini juga diartikan termasuk ke dalam teks naratif, yang artinya dalam setiap paragrafnya mengandung gagasan utama. Maka dari itu, untuk mempermudah dalam memahami makna dari teks biografi, kita tuh harus mencermati dengan baik gagasan utama dalam setiap paragrafnya. Nah, selanjutnya di sini ada struktur dari teks biografi. Secara umum, struktur teks biografi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, dan yang terakhir ada reorientasi. Orientasi di sini diartikan sebagai bagian awal biografi yang berisi pengenalan atau gambaran secara umum tentang tokoh yang akan diceritakan. Pada orientasi ini, biasanya penulis mengenalkan tokoh secara umum seperti nama, tempat tanggal lahir, latar belakang, kemudian ada riwayat pendidikan tokohnya. Kemudian yang kedua di sini ada rangkaian peristiwa. Pada bagian ini berisi tentang pengisahan peristiwa kehidupan yang pernah dialami tokoh, baik itu peristiwa mengesankan maupun permasalahan yang dihadapi tokoh. Yang terakhir di sini ada reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir dari teks biografi. Pada bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata ataupun keberadaannya boleh ada, boleh tidak. Reorientasi pada bagian biografi ini boleh disajikan ataupun tidak. Setelah mempelajari struktur dari teks biografi, tentu saja kemampuan kalian akan semakin bertambah. Nah, sekarang kalian akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks biografi tersebut. Secara umum, kaidah kebahasaan dari teks biografi ini meliputi yang pertama ada pronominal. Pronominal atau kata kerja adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, kata kapan, nya, dan ini. Kemudian ada terdapat macam-macam cara pembagian dari kata ganti tergantung rujukan yang digunakan. Coba cermati catatan yang ada di sebelah kanan. Yang pertama di sini ada kata ganti orang atau pronomina persona. Pronomina persona ini terbagi dari 3 dan dapat bersifat tunggal maupun jamak, baik kata maupun frasa pronominal.
hanya dapat digunakan untuk mengganti nomina orang, nama orang, atau hal-hal yang dipersonifikasikan. Perkecualian adalah kata ia, yang dalam kalangan terbatas sering digunakan untuk menggantikan nomina yang tak bernyawa. Jadi, kata ganti orang ini bertujuan untuk mengganti seseorang, mengganti orang dengan nama, tetapi tidak bisa menggunakan kata gantinya dia atau ia, karena pada kata ganti ini dia biasanya bisa digunakan juga untuk sesuatu yang tidak bernyawa, seperti itu. Kemudian ada pronomina perlu dibedakan dari sapaan, seperti saudara, bapak, ibu, tuan, nyonya, yang mulia, dan sebagainya. Sebagian dari mereka ini termasuk dari nomina. Nah, yang ketiga di sini kata ganti pemilik, misalnya aku, eku, mu, nya dapat digunakan untuk kata ganti selain nomina orang. Misalnya, buku itu milikku, pulpen itu milikku, dia milikku, seperti itu ya. Kemudian di sini ada kata ganti penanya. Kata ganti penanya di sini berfungsi menanyakan benda, waktu, tempat, keadaan, jumlah, dan sebagainya. Misalnya penggunaan kata-kata 5W1H. Who, what, why, where, when, how, atau apa, kapan, mengapa, siapa, bagaimana, berapa, di mana, dan kemana. Kemudian di sini ada kata ganti petunjuk, misalnya ini dan itu. Ini buku saya, ini pulpen saya, ini makanan saya, seperti itu. Kemudian di sini ada kata ganti penghubung, misalnya yang. Kemudian di sini ada kata ganti yang tidak tentu, misalnya barang siapa. Kemudian ada kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau kata sambung yaitu kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata yang lain yang berada dalam satu kalimat. Selain itu, kata hubung juga berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Namun, terdapat dua macam konjungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada konjungsi intrakalimat atau konjungsi yang jika kita hubung tersebut berfungsi sebagai penghubung kata dalam satu kalimat. Misalnya, kata tetapi, lalu, kemudian. Kata penghubung interkalimat atau intrakalimat ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu kata hubung koordinatif yang digunakan untuk menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya. Contohnya penggunaan kata dan, serta, tetapi. Kemudian ada kata hubung korelatif atau yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa yang memiliki status yang sama. Biasanya dipisahkan oleh salah satu kata atau frasa. Contohnya, kata baik, misalkan, baik makanan ataupun minuman keduanya saya suka. Atau maupun, tidak hanya, tetapi juga. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kata hubung subordinatif. Kata hubung subordinatif digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa yang tidak memiliki status yang sama. Contohnya, kata setelah, agar, sehingga, dan karena. Kemudian yang kedua di sini ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini jika kata hubung tersebut berfungsi menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Berbeda dengan intrakalimat. Kalau intrakalimat dalam satu kalimat. Kalau antar kalimat berarti dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, kata akan tetapi, kemudian meskipun, dengan demikian, dan oleh karena itu. Poin selanjutnya ada kata acuan dari teks biografi. Kata acuan teks biografi ini banyak menggunakan pengacuan atau merujuk kata atau kata rujukan, yakni bagian kata atau kelompok kata yang merujuk pada kata atau kelompok kata ataupun kalimat sebelumnya. Digunakan pengacuan ini
agar dalam teks biografi dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau penggunaan kata yang terus-menerus. Jadi untuk meminimalisir penggunaan kata yang sudah digunakan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Kemudian yang terakhir di sini ada kata kerja atau kata yang berfungsi untuk dapat menjelaskan tentang suatu aktivitas atau suatu perbuatan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Pada teks ini, pada teks biografi ini terdapat kata kerja atau verbal yang menyatakan tindakan. Contohnya, kata yang menunjukkan menghasilkan, membuat, menamatkan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menulis teks biografi. Kalian perlu memerhatikan 4 poin. Yang pertama, memilih tokoh yang akan diulas menjadi teks biografi, kemudian mencari informasi tokoh sebanyak-banyaknya. Informasi ini dapat dicari melalui internet, buku, atau bahkan kalian dipersilakan untuk mewawancarai langsung tokoh terkait. Kemudian memilih informasi yang sudah didapatkan, kemudian mengolahnya, dan informasi yang digunakan dalam pembuatan teks biografi ini harus sesuai dengan fakta. Dan yang terakhir, membuat teks biografi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah dipelajari. Di sini ada langkah-langkah untuk menceritakan kembali dari isi teks biografi. Yang pertama, menemukan tokoh yang menarik untuk dijadikan panutan. Kalian bisa mengambil tokoh dari bidang pendidikan, kebudayaan, sosial, hukum, politik, maupun di lingkungan hidup. Kemudian, kalian dapat menganalisis singkat terhadap teks biografi tersebut untuk mencatat pokok-pokok informasinya. Kalian juga dapat melakukan hal ini sesuai dengan yang telah kalian pelajari pada bahasan sebelumnya. Yang ketiga, merangkai pokok-pokok informasi yang sudah dicatat sesuai dengan rangkaian peristiwa secara keseluruhan. Kemudian, sampailah cerita tersebut dengan suara yang lafal dan intonasi yang jelas, ekspresi dan mimik atau raut muka juga yang sesuai. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian sudah mempelajari mengenai teks biografi yang terdiri atas pengertian, kemudian ada kaidah kebahasaan, kemudian ada langkah-langkah untuk menulis teks biografi, kemudian ada langkah-langkah untuk menceritakan kembali teks biografi yang sudah kalian buat. Mungkin untuk pemaparan pada pertemuan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.